Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Calvin Napoleon Bonaparte Lepamagana dengan nomor identitas mahasiswa 2124031 dari Prodi Perencanaan Wilayah Kota, Institut Teknologi Nasional Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hydrological cycle dan rock cycle. Jadi apa itu hydrological cycle? Jadi hydrological cycle ini adalah pergerakan molekul air atau H2O dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya yang tidak pernah berhenti sehingga membentuk suatu rangkaian lingkar. Perjalanan molekul air ini juga disebut sebagai siklus. Jadi hydrological cycle ini adalah nama lain dari siklus air. Kemudian siklus air ini termasuk salah satu dari 5 siklus biogeokimia di bumi. Jadi 5 siklus biogeokimia di bumi itu adalah ada daur sulfur, daur fosfor, daur air, daur nitrogen, dan daur karbon dioksida. Kemudian siklus air ini terjadi di permukaan bumi. Dan lanjut. Di sini ada tahapan-tahapan dari siklus air. Yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi adalah air yang di seluruh permukaan bumi, yang dari laut, kemudian dari air sungai, mungkin air danau, air genangan, menguap menjadi gumpalan awan. Kemudian kondensasi, jadi uap-uap air tadi itu seperti berubah menjadi titik-titik air, mengalami sublimasi. Kemudian presipitasi. Presipitasi ini jatuhnya uap air hasil kondensasi tadi, hasil sublimasi, menuju kembali ke permukaan bumi. Presipitasi ini adalah nama lain dari hujan. Kemudian setelah air tadi jatuh ke permukaan bumi, air tadi mengalami infiltrasi atau perkolasi. Air bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan batuan menuju muka air tanah. Jadi air itu menyerap ke permukaan tanah dengan gaya kapilaritas. Kemudian air yang tidak sempat masuk ke tanah itu adalah runoff. Runoff itu seperti sungai, jadi airnya tidak terserap ke tanah, dia mengalir terus menuju ke tempat yang lebih rendah, seperti danau, mungkin bermuara ke laut. Nah, ini gambarannya. Jadi dari sini mengalami evaporasi, dari sini mengalami evaporasi, kemudian kondensasi menjadi awan. Kemudian ini ada cadangan air di atmosfer, maksudnya awan-awan ini. Kemudian es, kemudian dia jatuh menjadi air atau es atau salju, kemudian mengalami pengendapan di sini. Nah, ini limpasan air salju ini adalah runoff. Kemudian yang ini adalah resapan, ini infiltrasi atau perkolasi tadi. Ini ada menjadi mata air, kemudian cadangan air bersih. Kemudian yang tadi limpasan tadi menuju ke danau, kemudian ada yang danau, kemudian ada yang ke sungai, sungai menuju ke air laut. Sini. Lanjut. Oke, tadi ini kita hapus dulu. Bentar. Kita ambil.
Oke, kita lanjut. Jadi di dalam siklus air atau hydrological cycle tadi ada bermacam-macam. Yaitu yang pertama adalah siklus pendek. Jadi siklus pendek ini seperti apa? Kayak siklusnya yang pendek gitu. Jadi tidak hanya sebatas di lautan, kemudian menjadi awan, kemudian turun lagi menjadi air. Jadi air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari, kemudian terjadi kondensasi dan pembentukan awan, kemudian turun hujan di permukaan laut. Jadi siklus pendek ini terjadi di laut. Kemudian siklus sedang. Siklus sedang ini air laut menjadi uap gas karena karena panas matahari, kemudian terjadi evaporasi, uap bergerak oleh tiupan angin ke darat, pembentukan awan, turun hujan di permukaan daratan, air mengalir di sungai menuju laut kembali. Jadi ini prosesnya terjadi di daratan yang di dataran rendah. Kemudian ada siklus panjang. Siklus panjang dimulai dari air laut yang menguap menjadi uap gas karena panas matahari, uap air mengalami sublimasi atau kondensasi tadi, kemudian mengalami membentuk awan yang mengandung kristal es, awan bergerak oleh tiupan angin ke darat atau turun salju, dibutuhkan gletser mencair membentuk aliran sungai, air mengalir di sungai menuju darat dan kemudian ke laut. Jadi siklus panjang ini dari laut kemudian ke dataran rendah, kemudian ke dataran tinggi hingga ke pegunungan. Di sana itu membentuk suatu membentuk suatu kristal-kristal es. Kristal es itu jatuh, kemudian mencair, kemudian menuju sungai, kemudian sungai menuju ke laut. Nah, ini gambarannya tadi. Jadi siklus pendek itu terjadi di laut, kemudian yang siklus sedang ini terjadi di dataran rendah. Kemudian siklus panjang itu terjadi di pegunungan yang tinggi, yang biasanya ada salju-saljunya itu. Jadi dari laut mengalami evaporasi, kemudian awan menuju ke dekat ke puncak gunung ini, kemudian terjadi hujan es atau hujan salju, kemudian menjadi gletsernya mencair, kemudian jadi air. Air kemudian jadi air sungai menuju ke laut. Okay, next. Nah, sekarang kita akan membahas tentang rock cycle atau siklus batuan. Apa itu rock cycle? Jadi rock cycle itu adalah proses yang menggambarkan perubahan dari magma yang membeku akibat pengaruh cuaca hingga menjadi batuan beku, lalu batuan sedimen, dan batuan metamorfik, dan akhirnya berubah menjadi magma kembali. Jadi magma beku, kemudian mengalami sedimentasi, kemudian menjadi batu metamorf, kemudian bisa mencair lagi menjadi magma kembali. Kemudian ini ada tahapan siklus batuan. Nah, ini dari magma. Magma yang membeku menjadi batuan beku. Ini contoh batuan bekunya adalah batu obsidian. Kemudian batuan beku mengalami pelapukan dan erosi, mengalami sedimentasi, kemudian mengalami sementasi, nah menjadi batu sedimen. Ini adalah contohnya adalah batu gamping, batuan sedimen. Nah, batuan sedimen itu mengalami setelah dimasuki panas atau tekanan, jadi batu sedimen tadi itu mampat menjadi, nah ini salah ini teman-teman contohnya. Jadi sebenarnya mau kasih gambar marmer, jadi ini salah sedikit. Nah ini maksudnya contoh dari batuan metamorf. Ini adalah gambar batu kuarsa. Kemudian batu yang kuarsa tadi jika mencair akan menjadi magma kembali. Nah, batuan beku jika cair kembali menjadi magma. Kemudian batuan beku jika mengalami panas dan tekanan akan menjadi batu metamorf. Nah, batuan metamorf yang mengalami
yang mengalami pelapukan dan erosi akan mengalami sedimentasi, kemudian menjadi batuan sedimen. Nah, sekarang kita akan menginjak ke tipe-tipe batuan. Yang pertama adalah batuan metamorf tadi. Jadi batuan metamorf ini terbentuk dari sedimen yang mengalami tekanan dan suhu yang tinggi, yang memampatkan dan meremukkannya. Jadi mampat. Contoh adalah batuan kapur atau gamping yang mengalami tekanan dan suhu tinggi akan menjadi marmer. Kemudian yang kedua adalah batuan beku. Batuan beku ini terbentuk dari magma dingin dan yang mengeras. Batuan beku ini terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan prosesnya. Batuan beku itu berdasarkan proses terbentuknya, batuan beku dibagi menjadi dua, yaitu ekstraksi atau membeku di atas permukaan bumi dan intrusi atau membeku di bawah permukaan bumi. Kemudian batuan sedimen tadi. Batuan sedimen ini terbentuk di permukaan bumi dari hasil pelapukan dengan kondisi tekanan dan temperatur yang rendah. Jadi hasil pelapukan, erosi, tetapi tekanan dan temperaturnya rendah. Jadi dibagi menjadi dua berdasarkan tipe-tipe geraknya. Jadi kalau erosi atau pelapukan ada yang bergerak, ada yang tidak. Nah, istilahnya di sini adalah plastik atau pelapukan yang mengalami pergerakan. Jadi mungkin dari atas kemudian turun menjadi pasir gitu. Atau mungkin tipe batuan beku kemudian bergerak mengalami erosi atau pelapukan, dia menjadi batuan sedimen. Kemudian ada yang tipe kedua adalah non plastik. Plastik itu pelapukan yang tidak mengalami pergerakan. Jadi tetap di situ aja, dia mengalami erosi oleh angin, oleh air, jadi dia tetap di situ aja. Kemudian ada tambahan lagi adalah batuan piroklastik. Ini batuan piroklastik ini dihasilkan oleh serangkaian proses yang berkaitan dengan letusan gunung api. Jadi di dalam perut bumi itu dia batu-batuannya muntah ke pas gunung api itu mengalami erupsi, batu-batuannya ikut keluar gitu. Kemudian ini ada tipe-tipenya batuan sedimen itu ada contohnya yaitu batu konglomerat, batu rijang, batu gamping, batu lumpur, grewak, batu pasir, dan batuan breksi. Breksi ini seperti tempat yang ada di Yogyakarta gitu teman-teman. Nah, tebing breksi itu. Nah, itu banyak ini batu breksi. Oh iya, betul. Kemudian ada batuan beku. Batuan beku ini ada contohnya yaitu batu diorit, andesit, gabbro, liparit, basalt, granit, obsidian, dan batu apung. Nah, pada letusan Gunung Kelut yang 2014 lalu, rumah saya pernah didatangi. Ada pada waktu letusan itu sempat dari Gunung Kelutnya tuh ada batu apung. Jadi ya ada batu apung. Jadi ya tapi batu apungnya agak-agak kecil gitu. Sekarang sudah hancur. Kemudian ada batuan malihan atau metamorf tadi, batuan metamorfik. Ada jenis gneiss, philite, slate, dan shell. Ada tambahan lagi batu kuarsa, batuan marmer tadi yang saya sebutkan tadi. Jadi kuarsa itu untuk kaca, kemudian batuan marmer itu tadi hasil panas dan tekanan. Yang mana tadi? Ini nah ini tadi
mengalami panas dan tekanan. Ini batuan gamping. Ini batu gamping. Kemudian mengalami panas dan tekanan menjadi batuan marmer. Nah, oke. Oke, mungkin cukup sekian. Oke, cukup sekian teman-teman hasil presentasi saya mengenai hydrological cycle atau siklus air dan rock cycle atau siklus batuan. Jadi itu saja dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.